Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sini Kirana dari kelas 4C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Filsafat Komunikasi. Yang pertama ada, apa yang Anda pahami tentang filsafat komunikasi? Jelaskan secara komprehensif beserta contohnya. Filsafat komunikasi merupakan ilmu yang menelaah pemahaman secara kritis mengenai teori hingga segala hal yang bersangkutan dengan komunikasi. Filsafat komunikasi mencoba menelaah secara mendalam pemahaman seseorang ataupun kelompok orang mengenai dalam berkomunikasi dengan tingkat kekritisannya. Contoh dalam filsafat komunikasi adalah memberikan nilai, yaitu berupa pengalaman maupun logika ketika melakukan komunikasi dengan orang lain. Dengan ini, manusia yang berkomunikasi akan memiliki pemikiran dan pemahaman sehingga menyelaraskan komunikasi yang terjadi. Untuk nomor 2, dalam paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positivisme, konstruktivisme, dan juga kritisisme. Jelaskan asumsi paradigma tersebut beserta contoh konkretnya. Yang pertama, asumsi dasar paradigma positivisme dapat dibuktikan secara nyata dan juga ilmiah, melihatnya dari tingkatan dan realitas sosial yang ada. Misalnya, contohnya adalah seorang mahasiswa yang dia akan ingin mempercayai sebuah ilmu tersebut apabila dapat dibuktikan secara nyata dan juga ilmiah. Dan yang kedua ada asumsi dasar pada paradigma konstruktivisme adalah manusia memiliki objek belajar melalui pendidikan yang menciptakan suatu makna yang telah diajarkan seperti etika, keterampilan, dan juga kecerdasan. Kemudian bisa ditanggapi, dimaknai, dan juga dikonstruksi secara berbeda-beda oleh setiap orangnya. Contohnya adalah perbedaan pemahaman pada setiap individu mengenai suatu hal, karena memiliki tingkat pemahaman dan konstruksi pola pikir yang berbeda. Dan yang ketiga adalah asumsi dasar pada paradigma kritisisme adalah bersifat memugar objektivitas dunia dengan ilmu pengetahuan terhadap rasio murni dan realita yang ada. Pengalaman itu bersifat relatif, tidak bisa disimpulkan atau kita iakan begitu saja tanpa dibuktikan dengan nyata, tanpa dibuktikan dengan sebuah akal dan teori. Contohnya adalah kita selama ini tahu air yang dimasak, mendidih pasti akan panas. Kita mendapatkan pengalaman itu di Indonesia. Namun lain cerita jika kita memasak air mendidih di daerah kutub yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius, maka air itu tidak akan panas karena terkena suhu dingin di daerah kutub. Karena pada teori suhu air malah akan menjadi dingin. Untuk selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan hal-hal apa saja yang bisa Anda implementasikan secara praktik setelah mempelajari filsafat komunikasi. Setelah mempelajari filsafat komunikasi, kita menjadi tidak mudah menerima pesan atau informasi, namun akan terlebih dahulu mencari tahu apakah informasi yang dikomunikasikan tersebut valid atau tidak, dan juga apa maksud dari komunikasi tersebut, dan juga dampaknya dari sebuah komunikasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan topik presentasi yang pernah Anda sampaikan, apa saja ruang lingkup filsafat komunikasi yang Anda ketahui, dan berikan simpulan dan pendapatnya. Topik presentasi yang pernah saya sampaikan adalah mengenai dengan paradigma kritisisme. Kritisisme merupakan paham yang awalnya mengkritik tentang paham rasionalisme dan juga empirisme, yang dimana paham rasionalisme yang berhubungan dengan akal dan juga paham empirisme yang berhubungan dengan pengalaman. Paham rasionalisme merupakan paham yang menyatakan kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian dan analisis melalui fakta, sedangkan paham empirisme merupakan paham yang pencarian kebenaran dapat dibuktikan secara indrawi, yaitu dapat dilihat, didengar, dan juga dirasa. Belum dapat dikatakan kebenaran jika belum dibuktikan secara indrawi. Ilmu pengetahuan haruslah bersifat berkembang, tidak mutlak dan bertahan lama, karena akan melalui perubahan zaman yang mengikuti perkembangan zaman yang lebih maju. Filsafat kritisisme seolah mempertegas bahwa rasio tidak mutlak karena menentukan kebenaran, karena rasio tidak membuktikan. Demikian juga pengalaman tidak dapat dijadikan tolak ukur, karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata.
Melalui pemahaman tersebut, rasionalisme dan empirisme seharusnya bergabung agar melahirkan suatu paradigma baru bahwa kebenaran empiris haruslah rasional dan sebagaimana kebenaran rasional harus empiris. Selanjutnya yang merupakan pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5. Bagaimana pendapat Anda mengenai new normal pasca pandemi COVID-19 dan tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia? Apakah peran filsafat komunikasi masih diperlukan atau tidak? Jelaskan. New normal memaksa kita untuk melakukan hal di luar kebiasaan kita sebelumnya. Di era new normal ini, kita tetap bisa melakukan kegiatan kita seperti biasa, tetapi dengan berbagai peraturan protokol kesehatan. Segala perubahan telah terjadi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, baik secara sosial maupun digitalisasi. Dengan adanya pandemi ini, justru digitalisasi berkembang semakin pesat. Contohnya yaitu belanja online dan juga belajar rumahan menjadi salah satu kebiasaan yang saat ini dilakukan di masa pandemi ini. Dan hasil, mau tidak mau, kita harus terus mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dan juga dapat melakukan aktivitas berjalan dengan lancar. Peran filsafat komunikasi masih sangat dibutuhkan pada masa saat ini, karena filsafat komunikasi juga memiliki peranan untuk memunculkan berbagai ide di dalam komunikasi sehari-hari yang dijalankan. Dengan munculnya ide kreatif yang sangat dibutuhkan di saat ini, apalagi yang di waktu kita di rumah aja untuk mengisi kekosongan waktu, dengan munculnya ide kreatif pada saat berkomunikasi, maka gangguan makna dalam komunikasi akan diatasi dengan mudah. Ide tersebut juga akan memberikan pemahaman secara logis mengenai komunikasi, tindakan, pemikiran, hingga dengan asumsi kritis yang dikeluarkan pada saat berkomunikasi di era new normal saat ini.